Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahdalaini Batubara. Saya guru bidang studi fikih di MTS YMI Sinaksa Kabupaten Simalungun, sekaligus mahasiswa PPG Daljab Bat 1 tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan NIM 248112033. Hari ini Kamis tanggal 8 Mei 2025, saya melaksanakan uji praktik pembelajaran kinerja di kelas 8A MTS YMI Sinaksa dengan materi makanan dan minuman yang halal dan haram. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Kurang semangat. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Coba diperiksa dulu, ada nggak sampah di bawahnya? Bersih? Bersih. Alhamdulillah. Oke, sebelum mulai pelajaran, ketua kelas pimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama membacakan surah Ad-Duha ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa
ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث Sadaqallahul azim. Amin amin ya robbal. Kelas 8A. Siap. Kelas 8A. Siap. Kelas 8A. Siap. Kelas 8A apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Kelas 8A semuanya. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah jadi kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Fokus. Sekali lagi. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Fokus. Oke, hari ini kita mau belajar tentang makanan, minuman yang halal dan haram. Oke, apa sih Bu tujuannya? Nah, tujuan dari mempelajari makanan dan minuman yang halal dan haram ini yang pertama, agar peserta didik mampu menganalisis dalil nakli, Al-Quran, dan hadis tentang makanan dan yang halal dan haram. Kemudian, peserta didik mampu mengklasifikasikan jenis-jenis makanan yang halal dan yang haram berdasarkan dalil yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasikan hikmah dari mengkonsumsi makanan yang halal dan menjauhi makanan yang haram. Dan yang terakhir, tujuan dari pembelajaran ini, peserta didik mampu menyajikan hasil diskusi tentang contoh makanan yang halal dan yang haram dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada kriteria ketercapaian untuk pembelajaran dari makanan dan minuman yang halal. Yang pertama, mampu menyebutkan dalil nakli tentang makanan yang halal dan makanan yang haram. Kemudian yang kedua, mampu memberikan minimal 3 contoh dari makanan yang halal dan 3 contoh dari makanan yang haram. Selanjutnya, mampu menjelaskan minimal 2 hikmah mengkonsumsi makanan yang halal dan menjauhi makanan yang haram. Dan yang terakhir, mampu mempresentasikan ke depan hasil dari diskusinya nanti. Oke, selanjutnya kita masuk ke materinya, makanan dan minuman yang halal. Coba kalian buka bukunya masing-masing. Oke. Apa itu makanan halal? Makanan halal itu adalah makanan yang dibolehkan oleh umat Islam menurut syariat Islam. Itulah makanan yang halal. Contohnya apa, Nak? Iya, nasi, susu, kemudian daging ayam, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Kemudian ada yang dinamakan makanan haram. Siapa yang tahu apa itu makanan haram? Ada yang tahu? Angkat tangannya. Apa, Kak? Iya, makanan yang dilarang oleh agama. Kasih A+ sama kawannya. Oke. Makanan haram itu adalah makanan yang dilarang oleh agama. Contohnya apa tadi? Ada daging babi, kemudian cicak nggak bisa dimakan ya kan. Kemudian darah, kemudian apa lagi? Apa? Kodok. Apa yang kodok? Kodok. Iya, itu nggak bisa dimakan.
Kemudian ada syarat makanan dan minuman untuk orang Islam. Yang pertama, halal cara mendapatkannya. Nah, bagaimana Bu halal cara mendapatkannya? Tidak melalui mencuri, tidak melalui menipu. Itu dia halal cara mendapatkannya. Kemudian halal karena proses pengolahannya. Kalau pengolahannya tidak baik, maka hasilnya akan haram. Kalau kita memotong sesuatu hewan dengan membacakan apa? Bismillah, maka dengan asma Allah, maka hewan tersebut tadi jadi halal. Kemudian halal karena zatnya. Kemudian syarat yang kedua apa? Ada dia toyib. Toyib itu dia baik. Baik bagi tubuh dan kesehatan. Tidak membahayakan bagi tubuh manusia. Itu tadi syarat mengkonsumsi makanan. Kemudian dia ada jenis makanan dan minuman yang dihalalkan. Ada berapa? Ada 3. Ya kan? Yang pertama tadi karena zatnya, yang kedua dia cara mendapatkannya, dan yang ketiga halal karena proses pembuatannya. Selanjutnya ada manfaatnya, Nak. Manfaatnya apa? Yang pertama, ada manfaatnya yaitu terjaga dari apa? Kesehatan tubuh. Tubuh kita terjaga. Yang kedua, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala karena kita memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Kemudian selanjutnya, rezeki yang kita peroleh itu membawa barokah dunia dan akhirat karena kita mendapatkan hasil yang halal. Selanjutnya, apa? Memiliki akhlak yang baik. Seseorang yang mengkonsumsi makanan yang baik dengan hasil jeripaya yang halal akan menghasilkan akhlak yang baik. Selanjutnya, jenis makanan dan minuman yang haram. Ada jenisnya, Nak. Ada dua jenis. Ada dianya haram li zatihi, ada dianya haram li ghairihi. Haram li zatihi itu dia dibagi menjadi terdiri dari daging babi, darah, khamar, semua jenis burung yang bercakar, kemudian semua binatang yang diperintahkan supaya kita bunuh. Itu wajib atau haram kita makan. Kemudian binatang yang dilarang untuk dibunuh. Kemudian binatang yang buruk atau sangat menjijikkan, kita dilarang untuk mengkonsumsinya. Kemudian ada dia haram li ghairihi. Apa itu? Bangkai. Kecuali bangkai apa? Iya, kecuali bangkai ikan, belalang, kemudian dalaman pada hewan, contohnya ayam tadi, ya kan? Itu nggak masalah, Nak. Kemudian binatang yang disembeli untuk sesaji, itu tidak boleh kita konsumsi lagi, karena tujuannya tadi udah berbeda. Selanjutnya, binatang yang disembeli tanpa membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, itu tidak boleh kita konsumsi, karena haram hukumnya. Kemudian yang terakhir, semua dianya yang makanan haram yang tercampur dengan najis, itu tidak boleh kita konsumsi. Dan ada yang terakhir, akibat dari memakan makanan yang haram. Ada akibatnya, Nak. Yang pertama, amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya itu tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa, terganggu jiwanya. Karena apa, Nak? Karena tadi sudah mengkonsumsi yang namanya yang haram. Yang ketiga, makan dan minuman yang haram dapat membahayakan kesehatan enggak? Iya. Kenapa? Contohnya apa? Alkohol. Kebanyakan kita minum akan mabuk. Contohnya apa? Narkoba. Ya kan? Narkoba apabila kita konsumsi, kita akan menjadi fly. Jadi rusak dianya, pikirannya. Ya kan?
Selanjutnya, menimbulkan permusuhan dan kebencian, iri-irian ya kan, dengan segala cara dicapainya supaya bisa menghasilkan ya kan. Jadi terjadilah permusuhan. Kemudian menghalangi terkabulnya doa karena telah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, menghalangi mengingat Allah. Orang yang sudah hasilnya dengan cara yang tidak halal, maka dia lupa dengan Allah. Kenapa? Karena dia menghalalkan cara untuk bisa hidup, untuk bisa makan, tetapi jalannya salah. Oke, mungkin itu materi yang Ibu sampaikan. Kemudian di sini Ibu akan bagi kelompok ya nak. Ibu bagi kelompok. Sebelum bagi kelompok kita ice breaking dulu. Oke. Mari kita belajar sama-sama ya, biar nggak tegang kali. Ayo. Mari kita belajar hukum halal dan haram dalam ajaran Islam untuk kemaslahatan. Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan. Haram adalah sesuatu yang dilarang. Sebab halal dan haram pertama zat asalnya, dua karena sifat, tiga karena prosesnya. Dasar hukumnya Al-Quran, hadis dan ijtihad. Ingat selalu hukum halal dan haram. Ingat selalu hukum haram dan halal. Oke. Di sini Ibu mau bagikan LKPD sesuai tadi materi kita tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Oke, Ibu kasih LKPD-nya. Di sini ada dia gambar dari makanan dan minuman yang makanan aja deh, makanan ya nak ya. Ada gambarnya, nanti kalian amatin. Udah, kalian simpulkan apa yang kalian amatin. Oke, Ibu bagi ya. Oke, kalian amati gambarnya. Nanti setelah kalian diskusi, Ibu suruh presentasikan per kelompok ke depan. Ibu kasih waktu selama 10 menit untuk mendiskusikan presentasi LKPD yang Ibu bagikan tadi. Ada yang kurang paham ditanya? Ya. Sudah? Apa itu? Iya, nggak apa-apa. Iya, nomor aja. Dipahamin ya. Amati gambarnya, kemudian analisakan apa yang terjadi pada gambar tersebut. Dipahami gambar apa? Kawan yang lain mendengarkan apa yang dibacakan oleh temannya, kemudian kasih jawaban terhadap gambar kalian.
Oke, dari hasil diskusi kita tadi, kalian tadi anak-anak ibu, maka dapat kita ambil inti dari belajar kita hari ini adalah yang pertama itu kita dapat membiasakan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, kita mampu atau dapat menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian, mengetahui ketentuan halal dan haramnya makanan dan minuman. Kemudian, mengetahui penyebab halal dan haramnya minuman. Kemudian, Ibu mau bertanya, dari hasil tadi yang kita diskusikan, hasil yang Ibu paparkan tadi, Ibu mau bertanya, apa itu makanan yang halal? Angkat tangan. Ayo, Nak. Oke, tepuk tangan. Ibu mau kasih satu pertanyaan lagi. Apa akibat dari kita mengkonsumsi makanan yang haram? Ayo. Iya, bisa merusak kesehatan kita dan fisik kita, sangat berbahaya, apalagi dengan jiwa kita. Sudah paham sampai sini? Paham sampai sini? Oke, jadi Ibu simpulkan bahwa kita harus mengkonsumsi makanan yang halal di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu dari zatnya, baik dari cara pengolahannya, maupun dari cara prosesnya harus kita perhatikan. Karena kalau prosesnya sudah berbeda dengan yang kita inginkan, maka jadinya akan haram. Oke, mungkin sampai sini dulu pelajaran Ibu hari ini. Insya Allah minggu depan ya Nak ya, kita masuk dengan pelajaran binatang yang haram dan halal. Oke, pimpin doanya Bang untuk menutup pelajaran ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Siapkan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.